Pada awal penciptaan alam semesta, ketika langit dan bumi telah Allah ciptakan dengan segala keindahannya, belum ada satupun manusia yang menghuni dunia. Malaikat bertasbih siang dan malam, menjalankan tugas tanpa pernah membangkang. Dalam suasana penuh ketaatan itulah, Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi, makhluk yang akan memakmurkan dan mengelola kehidupan di sana. Para malaikat dengan penuh adab bertanya tentang hikmah di balik penciptaan makhluk tersebut, karena mereka mengetahui bahwa makhluk yang memiliki kehendak bebas berpotensi berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun Allah yang Maha Mengetahui menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama dari tanah. Tanah itu dikumpulkan dari berbagai bagian bumi, lalu dibentuk menjadi sosok yang sempurna. Proses penciptaan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas, bahwa dari sesuatu yang tampak sederhana seperti tanah, Dia mampu menciptakan makhluk yang mulia. Setelah bentuknya sempurna, Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh tersebut. Seketika sosok itu hidup, bergerak, dan menjadi manusia pertama di alam semesta, Adam alaihi salam. Allah memuliakan Adam dengan karunia yang sangat istimewa, yaitu ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, pengetahuan yang tidak diberikan kepada malaikat. Ketika Allah meminta para malaikat menyebutkan nama-nama itu, mereka tidak mampu. Lalu Adam menyebutkannya satu persatu dengan izin Allah. Di saat itulah tampak jelas keutamaan manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan kemampuan belajar. Sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Semua malaikat segera taat tanpa ragu, tunduk kepada perintah Tuhan mereka. Namun di antara mereka, ada satu makhluk yang menolak, yaitu iblis. Kesombongan memenuhi hatinya. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Penolakan itu bukan sekadar pembangkangan, melainkan awal dari kesombongan pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, iblis menjadi musuh nyata bagi manusia, bertekad menyesatkan keturunan Adam hingga akhir zaman. Setelah Allah menciptakan dan memuliakan Adam, Allah menempatkannya di surga, sebuah tempat yang penuh keindahan dan kenikmatan yang belum pernah terbayangkan oleh makhluk manapun. Surga itu dipenuhi taman-taman hijau yang luas, sungai-sungai jernih yang mengalir tenang, udara yang menyejukkan, serta berbagai buah dan makanan yang tersedia tanpa perlu usaha. Di tempat itulah Adam hidup dalam kedamaian, tanpa rasa lapar, tanpa rasa letih, dan tanpa kesedihan sedikitpun. Segala yang ia lihat adalah keindahan, dan segala yang ia rasakan adalah ketenangan. Namun Allah mengetahui bahwa Adam membutuhkan teman hidup agar ia tidak merasa sendiri. Maka Allah menciptakan seorang perempuan dari diri Adam sendiri, yaitu Hawa. Kehadiran Hawa menjadi pelengkap kebahagiaan Adam. Mereka hidup bersama dalam keharmonisan, saling menemani, dan merasakan nikmatnya kehidupan surga yang sempurna. Tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, hanya kedamaian yang menyelimuti hari-hari mereka. Allah memberi mereka kebebasan untuk menikmati seluruh kenikmatan surga. Mereka boleh makan buah apa saja, berjalan kemana saja, dan menikmati semua yang tersedia. Namun, di tengah kebebasan itu, Allah menetapkan satu larangan sebagai ujian ketaatan. Allah melarang mereka mendekati satu pohon tertentu. Larangan itu bukan karena pohon tersebut memiliki kekuatan khusus, melainkan sebagai bentuk ujian. Apakah akan tetap taat, meskipun godaan mungkin datang? Pada saat itu, Adam dan Hawa hidup dalam keadaan suci dan tenang. Mereka tidak memiliki niat buruk, tidak mengenal tipu daya, dan belum pernah merasakan godaan. Namun, di balik ketenangan surga, ada satu makhluk yang menyimpan dendam mendalam. Iblis, yang telah diusir karena kesombongannya, tidak pernah melupakan penolakannya kepada perintah Allah. Ia memendam kebencian kepada Adam dan bertekad untuk membuktikan bahwa manusia tidak pantas dimuliakan.
Tanpa mereka sadari, ujian itu semakin dekat. Surga yang damai akan segera menjadi tempat awal cobaan pertama manusia. Dan dari sinilah kisah besar tentang godaan, pilihan, dan ketaatan akan dimulai. Sebuah peristiwa yang kelak menjadi pelajaran abadi bagi seluruh keturunan manusia hingga akhir zaman. Di balik kedamaian surga yang indah, tersembunyi sebuah rencana jahat yang perlahan mendekat. Iblis, makhluk yang dahulu membangkang perintah Allah karena kesombongannya, tidak pernah melupakan dendamnya kepada Adam. Ia telah bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya, kecuali hamba-hamba yang benar-benar ikhlas. Sejak saat itu, ia terus mencari cara untuk menjatuhkan manusia pertama tersebut, menunggu celah sekecil apapun untuk menanamkan godaan. Iblis mengetahui bahwa Allah telah melarang Adam dan Hawa mendekati satu pohon tertentu di surga. Larangan itulah yang ia jadikan jalan untuk menipu mereka. Ia tidak datang dengan ancaman atau paksaan, melainkan dengan bisikan halus yang perlahan masuk ke dalam hati. Dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan, ia menanamkan keraguan dan rasa penasaran. Ia berkata bahwa pohon itu sebenarnya adalah pohon keabadian, dan siapapun yang memakan buahnya akan hidup selamanya, serta menjadi makhluk yang mulia seperti malaikat. Bisikan itu terus berulang, pelan namun pasti. Adam dan Hawa yang belum pernah merasakan tipu daya, tidak langsung menyadari bahwa itu adalah godaan. Mereka tidak mengenal kebohongan, sehingga sulit bagi mereka membedakan mana nasihat tulus dan mana tipu muslihat. Rasa ingin tahu mulai tumbuh di hati mereka. Pohon yang sebelumnya tidak mereka perhatikan, kini terasa menarik perhatian. Larangan yang semula mudah ditaati, perlahan terasa sebagai ujian yang berat. Iblis semakin mendekatkan tipu dayanya. Ia bersumpah bahwa ia hanya memberi nasihat yang baik. Kata-katanya terdengar lembut, penuh keyakinan, seolah ia benar-benar menginginkan kebaikan bagi mereka. Tanpa disadari, keraguan mulai mengalahkan kehati-hatian, hingga akhirnya, pada satu saat yang menentukan, Adam dan Hawa mendekati pohon itu dan memakan buah yang telah Allah larang. Seketika setelah itu, mereka tersadar. Hati mereka dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang sangat dalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Ketenangan yang sebelumnya mereka rasakan berubah menjadi kegelisahan. Saat itulah mereka memahami bahwa godaan iblis nyata adanya, dan bahwa musuh manusia yang sebenarnya bukanlah dunia, melainkan tipu daya yang menyelinap tanpa disadari. Setelah memakan buah dari pohon yang dilarang, Adam dan Hawa langsung merasakan perubahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hati mereka dipenuhi rasa bersalah yang sangat dalam. Kesadaran datang begitu cepat, seolah cahaya kebenaran menembus jiwa mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, melanggar perintah Allah yang selama ini telah memberi mereka begitu banyak kenikmatan. Perasaan malu menyelimuti diri mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan kegelisahan yang membuat hati bergetar. Dalam keadaan penuh penyesalan, Adam dan Hawa tidak mencari alasan, tidak menyalahkan siapapun, dan tidak pula membantah. Mereka justru segera kembali kepada Allah dengan kerendahan hati. Dengan suara yang dipenuhi harap dan tangis, mereka berdoa memohon ampun. Memohon agar Allah mengampuni kesalahan mereka dan tidak membiarkan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Doa itu bukan sekedar ucapan, melainkan jeritan hati yang tulus dari jiwa yang sadar akan kesalahan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menerima taubat mereka. Inilah bukti bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa hambanya. Namun meskipun taubat mereka diterima, Allah menetapkan bahwa Adam dan Hawa harus turun dari surga ke bumi. Keputusan itu bukan semata hukuman, melainkan bagian dari rencana besar Allah untuk kehidupan manusia. Bumi adalah tempat ujian, tempat manusia belajar tentang kesabaran, usaha, dan ketaatan. Di sanalah manusia akan menjalani kehidupan,
merasakan suka dan duka, lalu kembali kepada Allah pada akhirnya. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi, sebuah tempat yang sangat berbeda dengan surga. Di bumi ada panas dan dingin, ada rasa lapar dan lelah, ada tantangan dan perjuangan. Namun di balik semua itu, Allah juga menurunkan petunjuk sebagai cahaya bagi manusia, agar mereka tidak tersesat. Allah menegaskan bahwa siapapun yang mengikuti petunjuknya tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sejak saat itulah dimulai perjalanan panjang umat manusia di bumi. Adam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga nabi pertama yang membawa bimbingan Allah bagi keturunannya. Kisah turunnya Adam ke bumi bukanlah akhir dari kemuliaan manusia, melainkan awal dari perjalanan ujian yang akan menentukan siapa yang taat dan siapa yang lalai. Dari satu peristiwa itulah sejarah manusia dimulai, dan darinya pula manusia belajar bahwa setiap kesalahan selalu memiliki jalan kembali, selama hati mau bertaubat kepada Tuhan. Kisah Nabi Adam bukan sekedar cerita tentang manusia pertama, melainkan pelajaran besar yang Allah abadikan untuk seluruh keturunan manusia hingga akhir zaman. Dari awal penciptaannya, kita melihat bagaimana Allah memuliakan manusia dengan ilmu, akal, dan kemampuan memilih. Kemuliaan itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menjalani amanah sebagai khalifah di bumi, mengelola kehidupan dengan kebaikan, keadilan, dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Peristiwa yang dialami Adam juga mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat manusia. Tidak ada manusia yang luput dari khilaf, karena manusia bukan malaikat. Namun, yang membedakan manusia mulia dengan yang celaka adalah sikap setelah melakukan kesalahan. Adam tidak menyombongkan diri, tidak mencari pembenaran, dan tidak menyalahkan takdir. Ia segera mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah dengan hati yang tulus. Dari sinilah kita belajar bahwa taubat adalah pintu harapan yang selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali. Kisah ini juga memperlihatkan bahaya kesombongan melalui sosok iblis. Kesombonganlah yang membuatnya terusir dari rahmat Allah, meskipun sebelumnya ia termasuk makhluk yang taat beribadah. Kesombongan membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain, menolak kebenaran, dan akhirnya terjatuh dalam kehinaan. Karena itulah, kerendahan hati adalah salah satu sifat paling mulia yang harus dijaga oleh setiap manusia. Selain itu, turunnya Adam ke bumi menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian, bukan tempat tinggal abadi. Di dunia ada kesulitan, ada godaan, ada perjuangan, tetapi semua itu adalah jalan menuju kedewasaan iman. Allah tidak meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Dia menurunkan wahyu, mengutus para nabi, dan memberi akal agar manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Maka kisah Nabi Adam seakan berbicara kepada kita hari ini. Jangan putus asa saat berbuat salah. Jangan sombong saat mendapat nikmat. Dan jangan lalai bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Barang siapa belajar dari kisah ini, ia akan memahami bahwa kemuliaan manusia bukan terletak pada asal-usulnya, melainkan pada ketaatannya kepada Allah. Dan siapapun yang menjaga iman serta kerendahan hati, dialah yang akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan mulia.